Hai hai hai. Selamat pagi adik-adik. Sehat semuanya ya. Puji Tuhan. Kakak Lucy senang sekali pagi ini boleh kembali menyapa adik-adik yang selalu semangat mengikuti Bina Iman Santo Gabriel at Home. Hari ini kita akan belajar tentang benih kerajaan Allah. Sebelumnya, kita akan bersama berdoa yang akan dipimpin oleh Adik Naomi. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai Bina Iman Anak, mari kita siapkan hati, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti Bina Iman Anak secara online. Hadirlah di tengah-tengah kami. Semoga kami dapat mengikuti Bina Iman Anak secara serius dan dapat melaksanakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Adik-adik, baru saja kita mendengarkan bacaan kitab suci. Masih ingat ya? Beginilah hal kerajaan Allah, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Ada yang tahu benih itu seperti apa? Ya, benih itu sama dengan biji. Ini ya contohnya biji. Kak Lucy punya buah. Buah apa? Ini namanya buah jeruk. Di dalamnya ada biji. Bijinya besar atau kecil? Kecil. Kemudian ada buah manggis. Buah manggis juga punya biji. Bijinya kecil atau besar? Bijinya agak besar. Kemudian ini namanya buah naga. Buah naga punya biji juga. Bijinya kecil-kecil.
Nah, adik-adik, nanti di rumah boleh cari ya, ada biji apa aja. Kita lanjut ceritanya. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil, tetapi apabila ditaburkan akan tumbuh menjadi yang lebih besar di antara tumbuhan yang lain. Bahkan burung-burung di udara dapat bersarang di pohon itu. Nah, biji sesawi yang diambil Yesus sebagai contoh karena tumbuhan ini adalah biji terkecil di antara biji-biji lainnya. Namun akan menjadi pohon yang paling besar yang bermanfaat bagi burung. Untuk apa? Ya, untuk burung bersarang, untuk burung beristirahat, dan untuk burung mencari makan. Nah, itu adalah gambaran proses berkembangnya benih kerajaan Allah dalam diri seseorang. Tuhan mengaruniakan sesuatu yang paling kecil terlebih dahulu. Tentunya kita wajib mengembangkannya. Harapannya apa? Agar kita berguna bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Contohnya, semua adik-adik di sini pasti punya cita-cita. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi polisi, ada yang pengen jadi guru, ada yang pengen jadi pilot. Nah, untuk mencapai cita-cita itu, adik-adik perlu mempersiapkannya. Apa yang perlu dipersiapkan? Ya, disiplin. Disiplin dalam hal apa? Ya, hal belajar, hal mengatur waktu. Tentu saja harus diimbangi dengan berdoa. Agar apa? Agar Tuhan selalu menyertai perjalanan adik-adik semua. Agar cita-cita adik-adik semua bisa tercapai. Yang akhirnya adik-adik dapat membantu sesama. Tuhan siram lagi firman-Nya di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa tiap hari. Sampai hari ini firman-Nya di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Tuhan siram lagi firman-Nya di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa tiap hari. Sampai hari ini firman-Nya di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi setiap hari.
Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa penutup yang akan dipimpin oleh adik Feli. Mari kita siapkan hati. Sebelum kita mengakhiri Bina Iman pagi ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, kami sudah mendengarkan sabdamu hari ini. Semoga kami mampu menjadi anak-anak yang mau berproses bertumbuh ke arah yang lebih baik setiap hari. Kiranya kami mau menjadi anak-anak yang selalu setia mengikuti Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.